Suara gamelan dari hutan Cipicung. Malam di kampung Cipicung selalu tenang. Tak ada suara kendaraan, hanya angin dan nyanyian jangkrik dari hutan di pinggiran desa. Namun, bagi warga setempat, malam bukanlah waktu yang sepenuhnya damai. Karena di balik pepohonan lebat itu, sering terdengar suara gamelan, lembut, tapi memanggil. Rian, pemuda asal Jakarta, datang ke kampung itu untuk berlibur di rumah kakeknya. Ia sering mendengar cerita soal gamelan gaib dari warga, tapi menertawakannya. Paling cuma suara radio dari rumah orang, ujarnya santai. Namun, pada malam ketiga, tepat pukul 11, ia mendengar suara gamelan lirih dari arah hutan. Nada-nadanya indah, lembut, dan seolah memanggil. Rian yang penasaran mengambil senter dan diam-diam berjalan ke arah suara itu. Semakin ia melangkah, suara gamelan itu terdengar semakin jelas. Seolah ada pesta besar di tengah hutan, disertai tawa, tembang, dan tabuhan kendang. Tak ada satupun cahaya, tak ada rumah, tak ada orang. Ryan mulai merasa aneh. Langkahnya berhenti di depan sebuah batu besar berlumut. Suara gamelan berhenti seketika. Dari balik pepohonan, muncul wanita berpakaian kebaya kuning. Wajahnya pucat, matanya kosong. Wanita itu menatap Ryan dan berkata lirih, "Kamu dengar musiknya, kan? Mari, ikut menari bersama kami." Rian gemetar, mundur beberapa langkah. Tapi sebelum sempat berbalik, tubuhnya terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Dari keyohan, suara gamelan kembali berbunyi. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Seperti memaksa tubuhnya untuk ikut bergerak. Rian merasa tangannya bergerak sendiri. Tubuhnya menari tanpa kendali. Dan dalam kegelapan, tampak biangen-biangen penari tanpa wajah ikut menari bersamanya. Keesokan paginya, warga menemukan Rian tergeletak di tepi hutan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar seperti orang kesurupan. Ia hanya bisa menggumam pelan, "Masih menari di sana." Sejak malam itu, warga makin yakin suara gamelan di hutan Cipicung bukan berasal dari manusia, melainkan dari kerajaan gaib yang mengadakan pesta setiap malam Jumat. Dan siapapun yang mendengarnya, sebaiknya tutup telingamu. Jangan pernah mencoba mencari sumbernya, karena di Cipicung bukan manusia yang bermain gamelan, tapi arwah yang menari di antara pepohonan.